yang berlangsung sejak November 2000, mulai pendaftaran November sampai dengan Februari, mohon maaf Oktober ya, di bulan Oktober. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam permohonan kami ini kami mengutamakan dalil dari permohonan kami yang itu berkaitan dengan nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi. Tentu ini adalah dalil utama kami dalam permohonan karena Pilpres di 2024 ini sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa salah satu paslon, dalam hal ini paslon 02 Prabowo Gibran, di mana calon wakil presiden di paslon 02 atas nama Gibran merupakan anak kandung dari presiden yang sedang menjabat hari ini. Ini merupakan satu kondisi di mana tidak pernah terjadi sejak Indonesia ini merdeka. Saya pikir Bapak Ibu sangat paham, sejak Indonesia merdeka belum pernah ada presiden yang menjabat lalu dalam masa jabatan yang masih aktif kemudian kontestan pemilu, peserta pemilu dalam hal ini presiden atau wakil presiden merupakan anak kandung dari presiden aktif. Oleh karena itu kami mendalilkan nepotisme yang melahirkan abuse of power ini yang terkoordinasi merupakan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang memiliki makna luas yang belum diatur di dalam Undang-Undang Pemilu kita nomor 7 tahun 2017. Sehingga saya sekaligus meluruskan apa yang disampaikan oleh tim dari kuasa hukum 02, dalam hal ini Otto Hasibuan mengatakan bahwa permohonan dari Ganjar Mahfud merupakan salah kamar. Menurut saya ini adalah pernyataan yang keliru. Karena kenapa kami mengatakan itu adalah pernyataan yang keliru? Karena seperti yang tadi kami sampaikan bahwa di dalam undang-undang pemilu kita, terutama yang mengatur berkaitan dengan TSN, terstruktur, sistematis dan masif, belum diatur berkaitan dengan nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi. Itulah kenapa kemudian kami mengajukan dan meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus. Dan kami optimis, dan kita optimis semua, mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa mengabulkan permohonan PHPU Pilpres yang kita ajukan itu. Apakah Bapak Ibu yakin? Yakin? Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya hormati, saya telah mengikuti persidangan di Mahkamah Konstitusi. Saya melihat, merasakan suasana kebatinan yang ada dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Menurut saya, setelah saya hitung, di depan ada 8 hakim Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, dulu tahun 2019 Profesor Jimli pernah mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 9 pilar. Itulah kenapa kemudian gedung Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki 9 pilar yang mengidentikan bahwa ada 9 pilar, yaitu 9 hakim Mahkamah Konstitusi yang menjaga demokrasi kita, yang menjaga konstitusi kita. Namun di dalam suasana sengketa Pilpres, persidangan yang sedang berlangsung, sebagaimana yang kita ketahui, mungkin Bapak Ibu belum pernah terpikirkan akibat dari nepotisme yang terjadi, yang dimana putusan 90 Mahkamah Konstitusi yang kemudian dinyatakan sebagai pelanggaran etik berat oleh Mahkamah Konstitusi, Bapak Ibu sekalian, telah roboh, telah runtuh satu pilar Mahkamah Konstitusi dengan atau akibat dari
nepotisme yang dilakukan oleh kekuasaan, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, kami meyakini bahwa permohonan yang kami ajukan di Mahkamah Konstitusi belum diatur atau belum dimaknai luas di dalam Undang-Undang Pemilu kita, sehingga kami anggap itu merupakan satu kekosongan hukum. Apabila ada kekosongan hukum di dalam undang-undang kita dan kemudian kita uji di dalam Mahkamah Konstitusi, yang mana selama ini hakim Mahkamah Konstitusi memiliki putusan-putusan yang progresif, yang berpihak pada kedaulatan rakyat, bukan putusan yang 90 ya, yang tidak berpihak pada kedaulatan rakyat. Kami meyakini bahwa inilah momentum besar bagi hakim Mahkamah Konstitusi yang telah roboh pilar-pilarnya, yang telah runtuh marwah dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Inilah saatnya Mahkamah Konstitusi mengembalikan kepercayaan publik dengan mengabulkan petitum dari permohonan kami dengan 2 petitum. Yang pertama adalah mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran, dan yang kedua melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Indonesia untuk pasangan paslon 01 dan pasangan paslon 03. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju? Karena Bapak Ibu setuju, maka kami mengharapkan sebagai kuasa hukum dari paslon 03 Ganjar Mahfud untuk kita sama-sama mengawal proses-proses yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Ini proses yang singkat, hanya 14 hari diberikan waktu untuk diputuskan apakah kemudian persoalan bangsa ini bisa diselesaikan oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, saya tidak bisa panjang lebar karena banyak pembicara di sini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang setiap saat melakukan aksi, demonstrasi, aspirasi, mengawal proses persidangan ini. Kami sangat mengucapkan terima kasih atas nama kuasa hukum Ganjar Mahfud, dan kami meminta supaya sampai nanti hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan, bisa kita kawal bersama-sama dan kita bisa melihat kembali demokrasi kita ketika nanti hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yang kita ajukan bersama ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.